Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, atas nama PT Alkindo Naratama Tbk, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam rapat ini. Sehubungan dengan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pemberitahuan mengenai rencana rapat beserta dengan mata acara rapat kepada otoritas. Kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK sesuai dengan surat perseroan tanggal 3 Mei 2024 nomor 04 garing OJK BEI garing 062023 perihal penyampaian pemberitahuan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST dan pemberitahuan rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB PT Alkindo Naratama Tbk Perseroan. B. Pengumuman rapat pada situs web Perseroan https://alkindo.co.id situs web PT Custodian Central Efek Indonesia KCI https://lesi.ksei.co.id dan situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idxnet.co.id pada tanggal 14 Mei 2024. Panggilan rapat pada situs web Perseroan https://alkindo.co.id situs web PT Custodian Central Efek Indonesia KCI https://isi.kci.co.id dan situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idxnet.co.id pada tanggal 29 Mei 2024. Buka dengan resmi rapat ini. Terlebih dahulu mohon penjelasan dari Ibu Notaris tentang quorum kehadiran rapat ini. Saya persilakan Bu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mengingat tata acara rapat sebagaimana dalam panggilan rapat, maka untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur di dalam pasal huruf A angka 1, yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam RUPS. Sesuai dengan daftar hadir dan berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah sejumlah 1.132.859.947 saham atau mewakili 83,89% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, yakni sejumlah 1.350.356.872 saham, dan oleh karenanya quorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara rapat ini telah terpenuhi, dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam acara rapat ini. Demikian pimpinan rapat. Terima kasih Bu Notaris. Karena semua persyaratan baik dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan pojok nomor 15
2020 mengenai pengumuman rapat, panggilan rapat, maupun quorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat menyatakan rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2024, dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan sah. Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.53 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya meminta kesediaan Bapak Willy Susanto selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan memimpin jalannya rapat ini. Kepada Bapak Willy, saya persilakan. Para pengusaha dan pengusaha tetap hormat. Sebelum memasuki acara rapat dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 garis miring 2020, maka perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan hal sebagai berikut. A. Kondisi umum perseroan. Mungkin yang itu kami diberikan berdasarkan akta notaris Dr. Widianti Sugata SHM tanggal 21 Januari tahun 1999. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-2222 AT.01.01 tahun 1990 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia nomor 25 tanggal 18 September 1990 tambahan nomor 3449 Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Tapi berdasar akta notaris Janawati akta nomor 20 tanggal 27 Juni 2022 mengenai pernyataan keputusan rapat perseroan tentang penegasan kembali perubahan susunan pengurus perseroan. Perseroan bergerak di bidang manufaktur kertas konversi antara lain paper tube, honeycomb, paper core edge protector, serta produk varian yang terbuat dari gabungan honeycomb dan edge protector, paper box, paper bag, hexa wrap, paper cup, paper bowl, dan paper bucket. Perseroan memulai produksi komersialnya pada tahun 1994. Perseroan berdomisili di kawasan industri Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Perseroan memiliki 3 entitas, yaitu PT Swistek Naratama Indonesia yang diakuisisi pada tahun 2011 sebesar 51% dan menjadi 99% pada tahun 2021. PT Alpha Polymer Indonesia pada tahun 2013 sebesar 51% dan menjadi 99% pada tahun 2021. Serta PT Eco Paper Indonesia yang diakuisisi sebesar 99% pada tahun 2019. Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai surat nomor S7256/BL/2011 untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat sebesar 150 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, serta harga penawaran Rp225 per saham. Seluruh saham Perseroan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2011. Pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal nomor S13/D04/2019 tanggal 4 Februari 2019. Pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tahap 2 telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal nomor S225/D04/2021
pada tanggal 30 November 2021. Selain itu, pada tahun 2023, Perseroan melakukan penambahan modal kepada PT Eko Paper Indonesia sebesar 49.500 juta rupiah, sehingga modal di store Perseroan kepada Eko Paper Indonesia berjumlah 245.025 juta rupiah. Mata acara rapat. 1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh akuntan publik. Ketiga, persetujuan untuk menambah penyisian cadangan wajib sejumlah 100 juta rupiah dari saldo laba tanggal 31 Desember 2023. 4. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. 5. Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris. 6. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 7. Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan warrant seri 1 dari penawaran umum terbatas 2. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan agenda rapat ini. Oleh karenanya, agenda yang saya sebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. C. Mekanisme tanya jawab dan atau pemberian pendapat dan pengembalian keputusan terkait mata acara rapat dilakukan secara elektronik. Poin 1. Pemegang atau penerima kuasa memiliki 3 kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara rapat. Pertanyaan dan atau pendapat per mata acara rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham dan penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic options yang tersedia pada layar e-meeting hall di aplikasi ec.kci. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan rapat pada kolom general meeting flow text adalah discussion started for agenda item number ... 2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara rapat secara tertulis melalui layar e-meeting hall di aplikasi ec.kci merupakan kewenangan bagi setiap perseroan dan hal tersebut tertuang dalam tata tertib pelaksanaan rapat melalui ec.kci. 3. Bagi penerima kuasa yang hadir dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang saham selama sesi durasi per mata acara rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. 4. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi ec.kci pada menu e-meeting hall sub menu live broadcasting. 5. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan melalui layar e-meeting hall di aplikasi ec.kci dibuka oleh perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status voting for agenda item number has started pada kolom general meeting flow text. Jika tidak memberikan suara sampai status berubah menjadi has ended, maka akan dianggap memberikan suara abstain. 6. Waktu voting diberikan paling lama 5 menit per mata acara rapat. Oke, agenda pertama. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, mari kita mulai dengan mata acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya saya meminta ketersediaan Bapak Herwanto selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulan atas mata acara pertama rapat ini. Kepada Bapak Herwanto saya persilakan. Terima kasih Ketua Rapat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kepada para pemegang saham yang terhormat, atas nama Direksi Perseroan,
dengan ini saya mengajukan laporan tahunan yang disusun oleh Direksi berhubungan dengan jalannya usaha perseroan untuk tahun buku 2023. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, laporan tahunan telah ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris perseroan. Direksi menyusun laporan tahunan 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder yang berisikan usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana, strategi, dan target yang dicapai di tahun 2023. Kondisi dalam negeri dan kondisi global berdasarkan data dan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2023 berturut-turut adalah 5,03, 5,17%, 4,94%, dan 5,04%. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 lebih tinggi dibandingkan proyeksi pemerintah Indonesia. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi. Tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum sehingga tahun 2023 menjadi tahun politik. Persiapan untuk menyambut pesta demokrasi sudah dilakukan oleh partai politik dengan gencar. Perang Rusia-Ukraina sudah dimulai dari tahun 2022, namun belum menunjukkan akan usai sampai 2023. Belum selesai perang Rusia-Ukraina, konflik terjadi di kawasan Timur Tengah di mana Hamas Israel kembali perang di bulan Oktober 2023. Di tahun 2023, konferensi tingkat tinggi ASEAN dilakukan 2 kali di Indonesia, di Labuan Bajo dan di Jakarta. Indonesia didapuk memegang ketua ASEAN untuk kelima kalinya. Industri kertas Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2023 mencapai 4,52%, melonjak dari 3,73% di tahun 2022. Hal ini didorong oleh besarnya permintaan menjelang pemilu 2024. Kinerja keuangan dan operasional perseroan adalah konsolidasi dari 2 segmen unit usaha, yaitu kertas dan kimia. Pada segmen kertas, PT Alkindo Naratama Tbk, yaitu entitas induk, bergerak dalam bidang manufaktur kertas konversi, dan PT Eko Paper Indonesia, entitas anak, dimiliki 99%, bergerak dalam produksi kertas coklat yang berbahan baku Old Corrugated Carton atau OCC atau kertas bekas. Sedangkan pada segmen kimia, PT Swistek Naratama Indonesia, entitas anak, dimiliki 99%, bergerak dalam distribusi bahan kimia tekstil. Dan PT Alpha Polymer Indonesia, entitas anak, dimiliki 99%, bergerak dalam produksi polimer berbahan dasar air. Tahun 2023, perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar 1,652 triliun, meningkat sebesar 18% dibanding tahun 2022 dan mencapai 74,2% dari proyeksi penjualan yang ditetapkan. Laba bersih mengalami penurunan dari 65,3 miliar di tahun 2022 menjadi 2,7 miliar di tahun 2023. Penurunan harga kertas bekas yang digunakan sebagai bahan baku produksi kertas coklat, penurunan harga jual kertas coklat, biaya bunga pinjaman untuk pembangunan paper mesin kedua, serta belum optimalnya PM2 beroperasi adalah penyebab utama yang mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Prospek 2024, Indonesia Packaging Federation IPF memproyeksikan pertumbuhan industri kemasan sekitar 4-6% pada tahun 2024 mendatang. Hal ini diperkirakan terdongkrak oleh perputaran uang di masa pemilu dan Ramadan. Industri kemasan kertas masih menjadi industri yang menarik perkembangannya. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan memerlukan kemasan yang baik dalam pengiriman barang
baik antar pulau maupun antar kota atau daerah. Dan kemasan kertas yang paling memungkinkan adalah kemasan yang berbentuk kotak corrugated atau lazim disebut dus. Direksi melihat industri kemasan masih memiliki potensi yang menjanjikan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Permintaan akan barang konsumsi akan menaik. Perseroan melalui PT Eco Paper Indonesia memasuk produknya ke corrugated untuk diproduksi menjadi dus dan kemasan lain. Dus adalah kemasan yang paling banyak dipakai oleh industri fast moving consumer goods atau biasa disingkat FMCG. Perseroan juga memproduksi paper core yang digunakan oleh industri kemasan makanan, plastik film, dan juga industri kertas. Paper core adalah gulungan kertas atau silinder yang digunakan sebagai komponen sentral dalam flexible packaging dan produk kertas. Tata kelola perusahaan dan keberlanjutan. Sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholder, direksi mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS setiap tahun. Direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Direksi juga menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran dari Komite Audit. Direksi juga mengadakan paparan publik atau biasa disebut public expose sebagai sarana komunikasi dengan stakeholder dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang perseroan kepada publik sehingga publik dapat memperoleh informasi yang utuh tentang perseroan. Perseroan sudah membentuk komite keberlanjutan yang dipimpin yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aspek-aspek berkelanjutan. Komite ini diketuai oleh Direktur Utama. Fungsi komite ini adalah memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik, namun tetap memperhatikan dampak pada bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Direksi mengucapkan dan berterima kasih kepada para stakeholder, diantaranya para pemegang saham, Dewan Komisaris, regulator, dan mitra kerja, konsumen, atas dukungan, kepercayaan, serta loyalitas kepada perseroan selama tahun buku 2023. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Herwanto. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chat box yang tersedia. Tidak ada pertanyaan? Oke. Dengan ini saya usulkan agar para pemegang saham atau kuasanya memberikan persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kc. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain atas persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut, saya persilahkan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kc. Kepada Ibu Notaris mohon dilakukan perhitungan suara. Terima kasih, Bapak. Bersama ini saya laporkan bahwa hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama yang dilakukan di dalam rapat dan juga melalui isi KSEI adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju. Sejumlah 24
suara abstain dan sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian Ketua Rapat. Oleh karena itu, semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat. Pertama, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab, acquit it the charge, kepada para anggota direksi dan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan. Selanjutnya kita akan masuk pada mata acara kedua, yaitu persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh akuntan publik. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kuswara selaku Direktur Perseroan untuk memaparkan mata acara kedua rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua Rapat. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Laporan keuangan perseroan untuk tahun 2023 adalah laporan keuangan konsolidasi antara perseroan dan entitas anak yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik Hendrik dan rekan. Berdasarkan laporan auditor independen tanggal 27 Maret 2024 nomor 0000.1.2.11.01 Romawi _2024 dengan opini laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Alkindo Naratama Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikut ini akan saya sampaikan kinerja keuangan dan kinerja operasional keuangan. Untuk kinerja keuangan adalah sebagai berikut. Aset lancar meningkat dari sebelumnya tahun 2022 sebesar 714.110.899.271 rupiah di tahun 2023 menjadi sebesar 870.816.259.095 rupiah. Aset tidak lancar meningkat dari sebelumnya tahun 2022 sebesar 854.696.050.916 rupiah di tahun 2023 menjadi sebesar 880.648 rupiah. Liabilitas jangka pendek meningkat dari sebelumnya tahun 2022 sebesar 508.638.970 rupiah menjadi di tahun 2023 sebesar 680.8.440.600
Rp675. Liabilitas jangka panjang menurun dari sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp299.630.365.080 di tahun 2023 menjadi sebesar Rp261.794.494.214. Ekuitas meningkat dari sebelumnya tahun 2022 menjadi sebesar 768.946.137 rupiah di tahun 2023 menjadi sebesar 809.937.632.854 rupiah. Selanjutnya, untuk kinerja operasional adalah sebagai berikut. Penjualan bersih meningkat dari sebelumnya tahun 2022 sebesar 1.401.914.243.306 rupiah di tahun 2023 menjadi sebesar 1.496.446.343.253 rupiah. Laba kotor mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 250.410.763.706 rupiah di tahun 2023 menjadi sebesar 227.750.418.432 rupiah. Laba usaha mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 100.123.615.078 rupiah menjadi sebesar 45.705.140.296 rupiah. Laba bersih mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 65.304.232.607 rupiah di tahun 2023 menjadi sebesar 2.718.710.415 rupiah. Demikian laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Kuswara. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan. Dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chat box yang tersedia. Tidak ada di chat box, oke. Dengan ini saya usulkan agar para pemegang saham dan atau kuasanya memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh akuntan publik tersebut. Kepada para pemegang saham dan atau kuasanya yang tidak setuju dengan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh akuntan publik tersebut, saya persilahkan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting. Oke. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain atau atas persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh akuntan publik tersebut, saya persilahkan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kc. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara. Terima kasih.
Bapak. Bersama ini saya laporkan bahwa hasil perhitungan suara mata acara kedua yang dilakukan di dalam rapat dan juga melalui isi kesi adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju, sejumlah 24 suara abstain, sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian, Pak. Oleh karena semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat kedua, maka ketua rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui untuk mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik dan rekan berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 27 Maret 2024 nomor 000-2-1.1.3/AU.1.01/01-2/3 dengan opini laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Alkindo Narantama Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada mata acara ketiga, yaitu persetujuan untuk menambah penyisian cadangan wajib senilai 100 juta rupiah dari saldo laba 31 Desember 2023. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Ini masih perlu dibaca, ini ulang-ulang terus. Nggak perlu lah ya? Perlu? Harus ya? Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chatbox yang tersedia. Tidak ada? Oke. Dengan ini saya usulkan agar para pemegang saham atau kuasanya memberikan persetujuan untuk menambah penyisian cadangan wajib senilai 100 juta rupiah dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan persetujuan untuk menambah penyisian cadangan wajib senilai 100 juta rupiah dari saldo laba 31 Desember 2023 tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kesi. Oke. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain atas persetujuan untuk menambah penyisian cadangan sewajib sejumlah 100 juta rupiah dari saldo laba 31 Desember 2023 tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kesi. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara. Kali saya laporkan untuk perhitungan suara pada mata acara ketiga yang dilakukan di dalam rapat maupun melalui isi kesi adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju, sejumlah 24 suara abstain, dan sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian Ketua Rapat. Oleh karena semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat ketiga, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui untuk menambah penyisian cadangan wajib senilai 100 juta rupiah dari saldo laba tertanggal 31 Desember 2023.
Selanjutnya kita akan masuk pada mata acara keempat, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya saya persilakan Bapak Herwanto untuk memaparkan mata acara keempat rapat ini. Terima kasih Ketua Rapat. Sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara sebelumnya, di tahun buku 2023, perseroan memperoleh laba sebesar Rp2.718.710.415. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, atas laba bersih tersebut, Direksi mengusulkan untuk menggunakan sebagai berikut. 1. Sebesar Rp1.350.356.872 dibagikan sebagai dividen tunai yang hanya sebesar Rp1.368.353.543 dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebagai laba ditahan atau retained earning perseroan. Demikian usulan penggunaan laba bersih tahun buku 2023. Saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chat box yang tersedia. Dengan ini, saya usulkan agar para pemegang saham atau kuasanya memberikan persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut, saya persilahkan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kesi. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain atas persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut, saya persilahkan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kesi. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara. Untuk mata acara keempat, perhitungan suara yang dilakukan dalam rapat maupun melalui isi KSEI adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju, sejumlah 24 suara abstain, dan sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sekian Ketua Rapat. Oleh karena semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat keempat, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023, yaitu sebagai berikut. Sebesar Rp1.350.356.872 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan. Sisanya sebesar Rp368.353.543 dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 dicatat sebagai laba bersih atau retained earning perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen, termasuk pengumuman dalam surat kabar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya kita akan masuk pada mata acara kelima, yaitu persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris. Dengan ini, saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi.
Sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chat box yang tersedia. Dengan ini saya usulkan agar para pemegang saham atau kuasanya memberikan persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan kepada rapat Dewan Komisaris tersebut. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, dengan persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan kepada rapat Dewan Komisaris tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kci. Karena para pemegang saham atau kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain untuk memberikan persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan kepada rapat Dewan Komisaris tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kci. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bersama ini saya laporkan bahwa hasil perhitungan suara untuk mata acara kelima yang dilakukan di dalam rapat dan juga melalui isi KC adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju, sejumlah 24 suara abstain, dan sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian Ketua Rapat. Oleh karena semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat kelima, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui untuk memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan. Selanjutnya, kita akan masuk pada mata acara ke-6, yaitu persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan ini, saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Sedangkan para pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chat box yang tersedia. Ya. Dengan ini saya usulkan agar para pemegang saham atau kuasanya memberikan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun 2020 laporan keuangan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, saya persilakan mengatakannya untuk melakukan e-voting pada isi.kci. Tidak ada. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain atas persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kci. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara. Bersama ini saya laporkan bahwa hasil perhitungan suara untuk mata acara ke-6 yang dilakukan di dalam rapat dan juga melalui isi KCI adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju, sejumlah 24 suara abstain, dan sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Demikian Ketua Rapat. Oleh karena semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat ke-6, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya, kita akan masuk pada mata acara ke-7, yaitu persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penebusan warrant seri 1 dan penawaran umum terbatas 2. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Kuswara selaku Direktur Perseroan untuk memaparkan mata acara ke-7 rapat ini. Terima kasih Ketua Rapat. Pada tanggal 14 Desember 2021, Perseroan telah melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah realisasi penawaran umum sebesar 157.240.613.775 rupiah. Sehubungan dengan penawaran umum terbatas 2, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 108.428.010 waran seri 1 yang diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan PMH METD. Pada setiap 2 saham hasil pelaksanaan PMH METD tersebut melekat 1 waran seri 1 yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang PMH METD yang melaksanakan haknya. Waran seri 1 adalah efek yang memberikan kepada pemegang haknya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal 100 rupiah setiap sahamnya, dengan harga pelaksanaan Rp1.000 per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan, yaitu tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2023, di mana setiap 1 waran seri 1 berhak membeli 1 saham baru Perseroan. Selama masa periode pelaksanaan waran pada tanggal 14 Juli 2022 sampai 14 Desember 2023, jumlah waran seri 1 telah dilaksanakan sebagai berikut. 14 Juli 2022 sampai dengan 29 Desember 2022, yaitu sebanyak 289 saham. 1 Januari 2023 sampai dengan 14 Desember 2023, yaitu sebanyak 33.500.563 saham. Sehingga total keseluruhan yaitu sebanyak 33.500.852 saham. Total dana yang diterima Perseroan atas pelaksanaan waran adalah sebesar 33.500.852 rupiah. 33.500.852.052 rupiah. Dana hasil pelaksanaan waran seri 1 dari penawaran umum terbatas 2 PT Alkindo Naratama Tbk disimpan di PT Bank Mandiri Persero Tbk yang merupakan pihak ketiga. Dan dana hasil penebusan waran seri 1 dari penawaran umum terbatas 2 tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, yaitu pembelian bahan baku. Perseroan telah melaporkan hal ini kepada OJK melalui situs www.idxnet.co.id.
Demikian laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan waran seri 1 dari penawaran umum terbatas 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Dengan ini, saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat tersebut. Para pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagi pertanyaan untuk diisi. Sedangkan para pemegang saham yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi chat box yang tersedia. Dengan ini, saya usulkan agar para pemegang saham atau kuasanya memberikan persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan warrant seri 1 dari penawaran umum terbatas 2 tersebut. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dengan persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan warrant seri 1 dari penawaran umum terbatas 2 tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi.kci. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang abstain atas persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan warrant seri 1 dan penawaran umum terbatas 2 dengan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut, saya persilakan mengangkat tangannya atau melakukan e-voting pada isi KCI. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bersama ini saya laporkan bahwa hasil perhitungan suara untuk mata acara ke-7 yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui isi KCI adalah sebagai berikut. Tidak ada suara tidak setuju, sejumlah 24 suara abstain, dan sisanya sejumlah 1.132.859.923 memberikan suara setuju. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 PUJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian pimpinan rapat. Oleh karena semua atau mayoritas pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat ke-6, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau mayoritas memutuskan sebagai berikut. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik laporan realisasi penggunaan dan hasil penembusan warrant seri 1 dari penawaran umum terbatas 2. Dengan demikian, seluruh agenda rapat telah dibahas dan diputuskan. Dan selanjutnya saya meminta kepada Dr. Erni Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum Notaris di Kota Bandung untuk membacakan ringkasan dari hasil keputusan yang telah diambil dan disetujui dalam rapat ini, dan selanjutnya membuat notulen atas rapat ini. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah semua mata acara rapat selesai dilaksanakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Alkindo Naratama terbuka hari ini, selanjutnya saya notaris akan membacakan ringkasan risalah rapat yaitu sebagai berikut. Agenda pertama, persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 100% memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik laporan tahunan dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau acquit the charge kepada para anggota direksi dan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin di laporan tahunan perseroan. Agenda kedua, persetujuan atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh akuntan publik, 100% memutuskan dan menyetujui untuk mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik Hendrik dan rekan berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 27 Maret 2024 nomor 00020-2.1103-AU.1-04-07
garis datar 2/1/3 Romawi garing 2024. Dengan opini, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Alkindo Naratama terbuka dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Agenda ketiga, persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah 100 juta rupiah dari saldo laba tertanggal 31 Desember 2023. 100% memutuskan dan menyetujui untuk menambah penyisihan dan cadangan wajib sejumlah 100 juta rupiah dari saldo laba tertanggal 31 Desember 2023. Agenda keempat, persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. 100% dari pemegang saham yang hadir memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebagai berikut. 1. Sebesar Rp1.350.356.872 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan. 2. Sisanya sebesar Rp1.358.353.543 dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 dicatat sebagai laba ditahan atau return earning perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen termasuk pengumuman dalam surat kabar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda kelima, persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan kepada rapat Dewan Komisaris. 100% memutuskan dan menyetujui untuk memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi perseroan. 6. Agenda ke-6, persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 100% memutuskan dan menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda ke-7, persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan warrant seri 1 dari penawaran umum terbatas 2. 100% memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penembusan warrant seri 1 dari penawaran umum terbatas 2. Demikianlah ringkasan dari hasil keputusan rapat. Dan selanjutnya acara rapat ini saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam rapat ini, maka selanjutnya saya menyerahkan kembali rapat ini kepada Bapak Lili Mulyadi Sutanto sebagai pimpinan rapat. Yang terhormat, dengan ini saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Alkindo Naratama Tbk untuk tahun buku 2023 pada pukul 10.52 waktu Indonesia Barat dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin sekalian dalam rapat ini.